Ya, Bu. Ini pasti semua bisa juga. Iya, SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. Hebat. Yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagaimana hadir semuanya? Hadir. Berarti tidak ada yang tidak hadir. Berarti kita hari ini adalah nihil. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sudah siap, Kak? Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, kita pada pagi hari ini memulai pelajaran dengan topik menganalisa laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu bersumber dari pelajaran kita kemarin mengenai neraca lajur. Ya, setelah kita siap mengerjakan neraca lajur, selanjutnya adalah kita membuat laporan keuangannya. Tujuan pembelajaran siswa pada hari ini, kalian nanti mampu menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan modal, posisi keuangan, laporan arus kas perusahaan dagang. Kemudian keterampilan yang diharapkan dari kalian nanti adalah mampu menyusun laporan keuangan tersebut sampai ke laporan arus kas dengan tepat sesuai dengan kronologinya dan rapi. Itulah keterampilan yang harus kalian miliki setelah selesai pembelajarannya. Nah, untuk itu, biar target pencapaian keterampilan ini terlaksana, maka kita mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, laporan keuangan itu adalah dari laporan laba rugi, ya. Jadi sebelum masuk ke sini, ini salah satu bagian daripada laporan keuangan, ya. Sebelum masuk ke sini, karena pertemuan kemarin kita sudah ada neraca lajur, tentunya sudah tahu kita pengertian laporan keuangan terlebih dahulu, ya. Apa pengertian daripada laporan keuangan itu? Ya. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Oke, baik, good. Selanjutnya, bagian daripada laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Inilah dia laporan laba rugi itu, ya. Di mana di dalamnya ada dia indikator-indikator yang membuat perusahaan itu laba atau rugi. Coba diamati apa saja indikatornya. Nah, setelah diamati, apa pengertian daripada laporan laba rugi itu sendiri? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan apakah keuangan perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan dalam satu proses lamanya keuangannya. Ada yang lain yang mau melengkapi ya? Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan tentang maju atau mundurnya suatu perusahaan dalam periode tertentu. Unsur atau indikator yang ada dalam laporan laba rugi adalah unsur pendapatan dan unsur beban. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka kita akan menghasilkan laba. Sebaliknya, jika biaya lebih besar daripada pendapatan, maka kita akan menghasilkan rugi. Iya. Kedua pendapat tersebut sangat baik ya. Unsur harga pokok dan unsur beban dimulai dari kode 5100 sampai dengan kode 69000, yaitu dari cost of goods sold sampai dengan other operating expense. Iya. Kalian kelompok yang terakhir ya. Memberikan analisis yang tugasnya. Ke dalam unsur biaya lain dan pendapatan lain, yaitu dimulai dari kode 8100 sampai 9400, yaitu interest revenue sampai loss on sales of stock. Baik.
Siapa yang bisa menyimpulkannya? Akun apa yang dipakai dalam menyusun laporan laba rugi? Tunjuk tangan. Yang menyimpulkannya? Ya, Pipi. Akun-akun yang dipakai dalam menyusun laba rugi adalah akun pendapatan dan akun biaya. Ya, terus? Kemudian akun harta. Siapa yang bisa mengkoreksi? Apakah ada itu harta di dalam laporan laba rugi? Ada nggak? Ya, kita koreksi. Kita lihat kode ya, kode yang ditampilkan di situ. Kode harta itu dimulai dari kode 1. Ya, apakah ada dia di situ unsur laporan laba ruginya tadi? Ini dia akun dalam laporan laba rugi. Apakah ada kode 1? Tidak ada ya. Tidak ada dia laporan laba rugi kode 1 harta. Bisa dikoreksi ini? Bisa. Ya, silakan. Akun-akun yang digunakan adalah akun dengan kode 4 yaitu akun pendapatan sampai dengan akun yang berkode 9 yaitu akun beban yang lainnya. Iya, berikan aplaus. Baik, dari hasil daripada kelompok itu, Ibu mengamati kalian sudah paham tentang yang namanya laporan keuangan, ya. Baik, untuk itu di rumah kalian bisa mencari referensi memperdalam materi itu dengan menggunakan referensi pelajaran yang baca di rumah ataupun dengan searching di memakai via internet misalnya memperdalam. Bagaimanakah contoh-contohnya lagi di rumah? Contoh-contoh pembuatan daripada laporan keuangan biar lebih banyak referensi. Bagaimana, setuju? Setuju. Baik. Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, saya harap satu orang menyimpulkan seluruh pembelajarannya mulai dari materi pertama sampai materi terakhir. Ada yang mau? Silakan. Iya, Madina Putri. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah laporan keuangan sangat diperlukan untuk kepentingan bagi para pemakai informasi perusahaan guna mengukur kinerja dan mengambil keputusan bagi para investor. Apakah perusahaan tersebut layak untuk menanamkan modal atau tidak? Dan sejauh mana kemampuan perusahaan tersebut dalam memberikan kemajuan atau keuntungan bagi investor? Iya, terima kasih. Itu dia kesimpulannya ya, agar memberikan kepastian bagi para investor atau dia itu mendapatkan kepastian perusahaan itu bisa nggak sebagai tempat dia menanamkan modal. Setelah dia membaca beberapa laporan-laporan yang telah kita sajikan tadi. Jadi dari situ Ibu harap kalian sudah terampil dalam membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Apakah sudah bisa? Bisa. Oke, karena akuntansi itu adalah akuntansi bisa. Mari kita sama-sama yakan akuntansi bisa. Akuntansi hebat. Akuntansi bisa hebat. Yes. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.